Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Cindy Mary Kristia dengan NIM 856300961. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melengkapi tugas terakhir saya pada pembelajaran mikro, yaitu membuat video keterampilan mengajar. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baiklah, sebelum belajar, silakan cek teman-temannya, dilihat kanan kirinya ada nggak teman-temannya yang pada hari ini tidak hadir atau tidak masuk sekolah. Hadir semua ya, bagus sekali. Good job kelas ini ya, ternyata hadir semua. Dari kemarin-kemarin ibu mengajar tidak ada yang tidak masuk sekolah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Amin. Sebelum kita memulai belajar kita, mari kita ice breaking terlebih dahulu supaya anak-anak lebih semangat untuk belajarnya. Oke? Boleh nanti anak-anak ikutin ice breaking yang ibu tampilkan nanti ya. Nanti ibu tampilkan menggunakan laptop. Boleh anak-anak ikutin. Oke, Mat? Untuk ice breakingnya ibu mulai ya. Nanti boleh ketika ibu menghidupkan, nanti boleh anak-anak ikutin kalau ada teman-temannya yang nggak tahu ya. Belajar, belajar. Jangan malas, jangan malas, jangan malas. Berdoa dan berusaha demi raih cita-cita. Bersemangat, mari belajar. Satu kali lagi ya. Belajar, belajar, belajar. Jangan malas, jangan malas, jangan malas. Berdoa dan berusaha demi raih cita-cita. Bersemangat, mari belajar. Oke. Baiklah, SBG kita udah selesai. Saatnya kita belajar lagi ya. Sebelum belajar, ibu akan bertanya kepada anak-anak, ada tidak yang masih ingat materi minggu kemarin? Silahkan, jika ada anak-anak yang masih ingat boleh menjawab. Nanti akan ibu beri nilai plus, akan ibu beri nilai tambahan. Iya, Jihan silahkan. Iya, benar sekali kata temennya ya. Jadi minggu kemarin itu kita membahas tentang benda hidup dan benda mati, atau makhluk hidup dan tak hidup. Bagus, rupanya temannya masih ada yang ingat materi minggu kemarin ya. Nanti ibu beri nilai tambahan, nanti ibu masukin ke nilai tambahan ya. Di sini ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi di sini ibu akan menampilkan beberapa nanti contoh makhluk hidup dan tak hidup. Nanti ibu tampilkan di laptop ibu. Karena kita keterbatasan teknologi lainnya, jadi ibu menggunakan laptop saja biar anak-anak lebih semangat untuk belajarnya ya, biar anak-anak tidak bosan. Oke, ibu akan menjelaskan materi yang minggu kemarin supaya anak-anak lebih jelas kembali. Baiklah, ibu akan menjelaskan kembali pengertian makhluk hidup dan tak hidup, dan ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Lalu ibu akan memberikan contohnya. Nanti ibu akan mengambilnya dari YouTube. Nanti ibu tampilkan supaya anak-anak bisa melihat dan bisa membedakan apa itu makhluk hidup dan tak hidup. Baiklah, saatnya kita belajar. Ibu akan mengulas materi minggu lalu, yaitu tentang makhluk hidup dan tak hidup. Sebelumnya ibu akan bertanya kepada anak-anak, apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya.
nanti akan ibu beri nilai plus untuk nilai tambahannya. Ya, silahkan Kayla. Iya, betul sekali jawabannya. Good job Kayla. Nanti ibu beri nilai tambahan ya. Nanti ingatkan ibu jika ibu lupa. Jadi makhluk hidup adalah benda yang memiliki ciri kehidupan atau benda yang bisa bergerak. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu makhluk hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, berkembang, bertumbuh, berkembang biak, bergerak, peka terhadap rangsangan, itu ciri-ciri makhluk hidup. Sudah paham anak-anak? Oke, jika sudah paham, ibu akan memberikan contoh makhluk hidup. Silakan anak-anak perhatikan ya. Boleh anak-anak perhatikan ya, silakan perhatikan di depan apa yang ibu tampilkan ini supaya nanti anak-anak tahu apa itu makhluk hidup dan ciri-cirinya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari manusia seperti ayah, bunda, guru, kakek nenek kalian, adik, serta kakak kalian itu termasuk manusia. Jadi yang termasuk makhluk hidup tadi kan ibu sudah menyebutkan contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia itu nih ada ayah, bunda, bu guru, nenek, kakek, adik, kakak, dan teman kalian. Itu yang termasuk dari manusia. Selanjutnya, Dan termasuk makhluk hidup. Yang kedua adalah hewan seperti kucing, kijang, kelinci, burung, dan kupu-kupu. nah ini kalau untuk hewan. Kalau untuk hewan itu ada kucing, kijang, kelinci, burung, kupu-kupu, harimau, gajah, dan hewan lainnya. Termasuk jenis hewan. Ketiga adalah tumbuhan seperti yang kita lihat di sekeliling kita ada bunga, pohon, rumput. Nah, kalau sedangkan tumbuhan itu ada bunga, pohon, rumput, itu yang termasuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhan ya. Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Manusia bergerak dengan cara berjalan. Kalau hewan ada yang berenang, ada yang terbang, ada yang melompat, ada juga yang merayap. Kalau tumbuhan berbeda bergeraknya dengan hewan dan manusia. Tumbuhan ini tidak dapat bergerak seperti hewan dan manusia karena dia hanya bergerak pasif. Batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari. Akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Itulah cara bergerak tumbuhan. Kedua adalah bernafas. Manusia dan hewan bernafas menghirup oksigen, sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida pada siang hari dan menghirup oksigen pada malam hari. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Alat pernapasan hewan ada paru-paru, insang, trakea, kulit. Kalau tumbuhan bernafas dengan stomata. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Jadi kalau manusia tadi bergerak, ia berjalan, berlari. Kalau hewan merayap, melompat. Kalau tumbuhan dia menggunakan bantuan sinar matahari. Sedangkan bernapas itu manusia menggunakan paru-paru, sedangkan hewan menggunakan insang, kalau tumbuhan menggunakan stomata. Ketika kamu masih bayi, tubuhmu tidak sebesar sekarang. Tubuhmu tentu lebih tinggi dan lebih besar. Anak ayam juga tumbuh semakin besar. Batang tumbuhan semakin tinggi dan semakin jumlah daunnya semakin banyak. Itulah bukti bahwa makhluk
Hmm, jadi makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Kalau manusia itu eh, dari bayi sampai ke dewasa. Sedangkan kalau hewan sama nak. Kalau hewan itu dari dari telur, dari telur sampai menjadi hewan. Kalau tumbuhan itu dari biji sampai menjadi tumbuhan. Nah, kalau berkembang biak ini manusia melahirkan, sedangkan hewan itu bertelur. Kalau tumbuhan itu biji atau dari tunasnya. Itu berkembang biak makhluk hidup. Ovulasi, dan spora. Ciri yang kelima adalah makanan. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ini ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya menjadi lebih besar. Di sekeliling kita, selain ada makhluk hidup, ada juga benda tak hidup. Nah, itu tadi contoh dan ciri-ciri makhluk hidup. Sudah jelas anak-anak? Oke, Ibu akan melanjutkan ke poin yang kedua, yaitu benda tak hidup atau makhluk tak hidup. Jadi sebaliknya anak-anak, lawan kata dari makhluk hidup. Lawan kata dari hidup berarti tak hidup. Jadi kalau benda tak hidup atau makhluk tak hidup itu ia tidak dapat bergerak, ia tidak dapat hidup. Contohnya seperti meja, kursi, lemari. Ia yang tidak dapat bergerak, tidak dapat bernapas, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kalau makhluk hidup kan bisa makan, bisa minum, bisa bernapas, bisa bergerak. Kalau benda tak hidup itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, tidak bisa makan dan minum. Ini Ibu akan menampilkan kembali contoh dan ciri-ciri benda tak hidup. Silakan anak-anak perhatikan ya, supaya anak-anak lebih jelas dan lebih paham. Benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri seperti pada makhluk hidup ya. Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitar kita? Benda tak hidup yang ada di sekitar kita, contohnya ada matahari, air, buku kalian, pensil, Tas, meja, kursi, televisi, handphone, lemari, dan masih banyak Perhatikan lagi. gambar di bawah ini. Manakah yang termasuk makhluk hidup? Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan untuk anak-anak. Di sini sebutkan gambar di bawah ini yang termasuk makhluk hidup. Gambar berapa? Ini Ibu kasih gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar. Silahkan tulis di buku latihannya. Nanti setelah itu Ibu akan bertanya kembali. Sudah siap anak-anak? Udah. Coba periksa buku latihannya ya, yang kalian kerjakan tadi. Kalian sesuaikan di sini. Betul atau tidak jawaban anak-anak? Bentar, Ibu akan mengulangnya. Makhluk hidup. Anak-anak perhatikan, sesuaikan sama di buku latihannya tadi yang udah anak-anak jawab.
Nih gambar 1, gambar 3, gambar 4, Siapa yang menjawab dengan benar semuanya? gambar 7, gambar 8. Jika kalian benar, berarti kalian sudah mengerti ya mana yang makhluk hidup, mana. Jadi benda makhluk hidup tadi ada di gambar 1, ada di gambar berapa tadi? Ibu kok lupa nak? Ada di gambar 1, 3, 4, 7, dan 8. Ada yang benar semua? Wah, semuanya satu kelas benar semua ya, hebat. Good job sekali. Nah, jadi kalau kalian udah bisa membedakan makhluk hidup dan tak hidup, berarti kalian sudah paham. Makhluk hidup. Siapa Ini yang tadi menjawab makhluk dengan hidup benar nih, gambar semuanya? 1, 3, 4, Jika kalian 7, benar, dan berarti kalian sudah 8. mengerti ya mana yang makhluk hidup, mana juga benda yang tak hidup. Sekian penjelasan kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tetap Itu tadi yang bisa ibu berikan, yang bisa ibu tampilkan kepada anak-anak ya. Di sini ibu akan membagi kelompok untuk tugas minggu depan. Ibu akan memberi tugas kepada kalian, tetapi secara berkelompok. Nanti ini kan satu kelasnya ada 20 orang. Ibu bagi menjadi 4 kelompok, berarti satu kelompoknya 5 orang. Tugasnya ini sama tugasnya nak. Nanti minggu depan kita praktekkan ya. Tugasnya yaitu kalian membawa benda hidup dan tak hidup. Nanti contohnya kayak bunga aja yang kita ambil untuk makhluk hidupnya, sedangkan untuk benda hidupnya itu kalian membawa pensil. Kalian pensil membawa setiap hari kan. Nah, bunga itu kalian membawa akarnya saja. Nanti kita tanam ke dalam pot itu. Kita lihat beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian ia berkembang biak atau tidak. Kalau untuk pensil itu kan tanpa kita yang melakukan, ia tidak bergerak karena nanti kita praktekkan kembali. Itu untuk tugas minggu depannya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan ice breaking terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan ice breaking ya, supaya anak-anak tetap semangat. Ice breakingnya tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini karena mengingat waktu sudah habis. Jadi akan kita lanjutkan minggu depan, yaitu praktek. Sudah ibu bagikan kelompoknya tadi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu beranggotakan 5 orang. Prakteknya yaitu membuktikan mana yang makhluk hidup dan tak hidup. Jadi kesimpulannya pembelajaran pada hari ini yaitu makhluk hidup adalah benda
atau makhluk yang memiliki ciri kehidupan. Sedangkan benda tak hidup adalah benda atau makhluk yang tidak memiliki ciri kehidupan. Tujuannya yaitu supaya kita bisa membedakan dan bisa mengetahui mana yang makhluk hidup dan tak hidup. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan, semoga apa yang Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami dan bisa anak-anak mengerti. Terima kasih untuk waktunya hari ini, dan terima kasih juga untuk anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran dari pagi sampai selesai. Bisa belajar dengan kondusif, tidak ribut, semangat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan, Ibu sampaikan, semoga mudah dipahami oleh anak-anak dan mudah mengerti. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak semua.